Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah varian terbaru atau lineup terbaru dari Next Parabola, merupakan kerjasama antara Mola TV dengan Next Parabola tersebut, yaitu Mola Next Parabola. Sebelumnya ini juga sudah pernah kita unboxing dan malahan kita juga sudah pernah membuat video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasinya sehingga siap untuk digunakan. Begitu juga untuk biskeynya. Nah, videonya kita buat secara terpisah, memang linknya dapat dilihat di pojok kanan atas ini. Nah, kali ini kita akan mereview box ini, dimana warnanya itu adalah hitam seperti ini. Secara material atau quality build up-nya sangat ringkih sekali menurut saya ya. Ya, samalah seperti receiver-receiver rekomendasi lainnya. Terbuat dari plastik tipis, sebenarnya plastiknya tidak begitu solid. Warnanya itu adalah hitam-hitam doff. Semuanya seperti itu. Pada bagian atas ini merupakan bagaimana cara untuk melakukan aktivasi dari Mola Next Parabola ini. Nah, video detailnya kan tadi seperti yang saya sebutkan, kita buatkan secara terpisah dan dapat dilihat di channel ini juga. Nah, pada sisi bagian atas ini terdapat ventilasi udara yang jumlahnya cukup banyak sekali dan besar-besar, harusnya sirkulasi panasnya dapat dengan mudah untuk dikeluarkan sehingga suhunya terkendali dengan baik. Pada sisi bagian depan seperti yang kita lihat ini ya, terdapat berbagai macam tombol di sini, ada tombol power, kemudian tombol volume, kemudian tombol channel, kemudian tombol menu dan tombol OK. Dan terdapat juga tulisan Mola Next Parabola dan beberapa fitur yang disupportnya. Kemudian kita beralih pada bagian samping kiri dan bagian samping kanan polos seperti ini, tidak terdapat apapun juga. Sementara pada sisi bagian belakangnya, nah di sini kita menemukan banyak port ya. Kemudian di sini ada port untuk LNB in, kemudian untuk upgrade, kemudian HDMI port, USB port ada 2, versi 2 masih, kemudian audio dan video port, ini RCA ya, kemudian ada tombol main switch on off. Dan ini merupakan kabel powernya standar penggunaan di Indonesia EU plug-in. Pada sisi bagian bawah, jangan dilihat yang ini sengaja saya kasih dengan busa seperti ini, supaya tidak mudah bergeser pada saat saya taruh di atas meja. Nah, pada bagian bawah seperti yang kita lihat di sini, ini terdapat juga nih ventilasi udara banyak sekali dan besar-besar. Nah, walaupun ventilasi udaranya besar seperti ini dan jumlahnya banyak, namun untuk sirkulasi panas tidak begitu efektif dibandingkan pada sisi bagian atasnya. Karena pada saat kita taruh di atas meja, jaraknya dengan permukaan meja terlalu kecil sehingga ya hawa panasnya itu terhalang dengan permukaan meja tersebut ya. Jadi baiknya memang pada sisi bagian atas ini, dimana ini lebih efektif dibandingkan pada sisi bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk remote-nya. Nah, remote-nya sendiri adalah seperti ini ya. Nah, untuk kebanyakan remote rekomendasi hampir sama saja bentuknya, tidak ada bedanya. Dan untuk Mola Next Parabola ini mengingatkan saya ke Matrix Burger S2, sama persis, dan malahan ini sepertinya bisa saling digantikan. Artinya untuk Matrix Burger S2 bisa digunakan di sini, dan ini pun juga bisa digunakan pada Matrix Burger S2. Namun bedanya di sini, ini terdapat tulisan Mola Next Parabola. Untuk baterainya sendiri menggunakan 2 buah baterai AAA, sama persis seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana performance dari Mola Next Parabola ini, semoga sesuai ya dengan ekspektasi kita. Pertama kita lihat dulu menu dari receiver Mola Next Parabola ini, hampir sama seperti receiver rekomendasi lainnya, simpel dan mudah dalam penggunaan. Pada tab instalasi ini terdapat pilihan daftar satelit, ABVCA, dan upgrade OTA. Pada daftar satelit tentunya terdapat daftar satelit seperti ini ya, yang sudah terdapat di receiver ini. Dapat kita tambahkan, kita kurangkan, atau kita edit. Selain daripada itu, kita juga dapat melakukan pengaturan pada DSEC dan switch. Nah, untuk DSEC ada 2 di sini, 1.0 dan 1.1. Jadi jangan sampai lupa apabila kita menggunakan DSEC 4x1, pilihlah DSEC 1.0, dan selain daripada itu, maka aturlah pada DSEC 1.1. Dan untuk switch dengan DSEC tidak sama dan dia itu berbeda, jangan sampai lupa dalam pengaturannya. Apabila kita menyorot salah satu dari daftar satelit yang ada, kemudian kita tekan tombol Sub pada remote control, maka kita dapat melihat transponder yang terdapat di satelit yang bersangkutan. Dan lagi-lagi ini juga dapat kita tambah, kita kurangkan, atau kita edit frekuensinya. Kemudian pada AVVCA ini kita dapat melihat status langganan kita. Kemudian begitu juga dengan paket yang aktif. Selanjutnya pada upgrade OTA, receiver ini juga dapat dilakukan upgrade via OTA. Harus hati-hati ya, jangan sampai gagal. Kalau gagal receivernya takutnya break, tidak dapat digunakan dan harus di flash ulang. Untuk daftar siaran terdapat pilihan daftar siaran TV, daftar siaran radio, dan hapus semua. Kemudian pada media center, nah mulai dari musik sampai dengan informasi HDD itu warnanya abu-abu, dikarenakan memang flash disk ataupun hard disk belum kita colokkan
pada port USB receiver ini. Kemudian selanjutnya pada tab alat, nah terdapat informasi pengaturan pabrik dan permainan. Nah menarik ini untuk permainan, terdapat dua buah permainan klasik yang populer di zamannya, yaitu Othello dan Tetris. Nah ini cukup menghibur juga di saat kita lagi suntuk misalnya ya. Jadi tidak hanya sekedar digunakan untuk menonton, ternyata ini juga bisa kita pakai untuk bermain game simpel dan sederhana. Pada tab sistem terdapat pengaturan bahasa. Nah ini pilihan bahasanya sangat banyak sekali, selain bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris dan seterusnya. Kita pakai bahasa Indonesia saja biar lebih familiar. Kemudian juga terdapat pengaturan AV, yaitu sistem TV, ada pilihannya yaitu NTSC, kemudian PAL, ada dua saja pilihannya di sini. Untuk resolusi maksimum yang didukungnya itu adalah Full HD 1080p. Sekarang kita pakai yang defaultnya saja dulu. Lalu selanjutnya juga terdapat favorit ya pada posisi paling bawah. Nah untuk favorit ini ternyata ini bisa kita kostumasi sampai dengan 16 pilihan. Wow, banyak banget ya. Jadi ini tentunya akan memudahkan bagi kita pada saat kita mengelompokkan channel-channel sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk scan siaran baru ataupun melakukan scan berdasarkan kepada transponder yang sudah terdapat di dalamnya, Molanex Parabola ini termasuk cepat juga seperti yang akan kita lakukan pada satelit Thaicom Ku-band berikut ini ya. Nah untuk scan satelit atau scan channel yang baru ini, mode scan-nya itu ada dua. Yang pertama adalah cari buta atau blind scan, kemudian scan penuh. Untuk scan penuh apabila transporternya sudah ada sebelumnya, jadi kita men-scan-nya itu berdasarkan kepada transporter yang sudah terdaftar. Kita akan coba saja dengan cari buta. Setelah dilakukan aktivasi, pada saat itu saya melakukan aktivasi di bulan Oktober dan mendapatkan bonus all channel selama 1 bulan. Pada satelit Telkom 4 C-band kita mendapatkan channelnya itu atau jumlah channelnya itu total sebanyak 62 channel. Namun walaupun demikian ini masih didominasi oleh siaran-siaran atau channel-channel dengan resolusi standar definition. Nah sementara kalau kita lihat pada yang Ku-band-nya itu SES 9 Ku-band, kalau kita hitung atau kita lihat ya, saya akan coba pindahkan dulu ke nomor satunya. Total channel yang kita dapatkan itu ada sebanyak 113, namun sepertinya kurang karena ada beberapa dari channel ini yang duplikat. Nah sama seperti yang tadi, channel HD-nya tidak banyak, masih didominasi oleh channel-channel dengan resolusi standar definition. Molanex Parabola ini memiliki kelemahan di perpindahan antar channel. Sedikit lama tidak langsung terbuka. Sebenarnya ini hampir sama saja seperti receiver-receiver rekomendasi lainnya. Mungkin bagi yang sudah terbiasa atau yang sudah pernah menggunakan receiver Nusantara HD contohnya sama seperti ini. Dia tidak langsung terbuka, ada jeda seperti yang kita lihat sekarang. Tidak hanya untuk siaran high definitionnya saja, untuk siaran standar definitionnya pun juga sama seperti itu yang kita alami. Kemudian selanjutnya apabila untuk resolusinya kita rubah ke 1080p seperti ini, kemudian pada saat kita membuka EPG di channel HD-nya, kita ambil contoh pada Indosiar HD contohnya ya, kemudian pada remote control saya tekan EPG, nah itu ada flickernya. Ini hanya terjadi pada channel yang beresolusi HD saja. Namun untuk channel-channel yang tidak HD seperti ini ya normal seperti biasa, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin ada yang bertanya apakah receiver ini mendukung BISK? Maka jawabannya mendukung untuk BISK, namun tidak semua receiver Molanex Parabola yang mendukung BISK. Nah berikut ini seperti CNN Indonesia di satelit Telkom 4 ini terbuka dengan baik. Nah untuk melihat apakah receiver dari Molanex Parabola ini mendukung BISK atau tidak, maka kita masuk ke dalam tab alat, kemudian kita pilih informasi, kemudian lihat software versionnya. Software version yang mendukung untuk BISK merupakan software version 2. Selain untuk menonton channel-channel yang terdapat pada satelit, receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar koleksi film kita. Contohnya seperti ini ya, Ana yang terdapat pada hard disk. Nah ini film Ana ini dapat kita putar dengan menggunakan receiver Molanex Parabola ini. Resolusi maksimumnya itu adalah Full HD saja, dipastikan untuk 4K apalagi 8K itu tidak dimungkinkan. Nah gambarnya cukup bening juga ya.
Jadi receiver Molanex Parabola merupakan salah satu receiver rekomendasi untuk MNC Group. Selain itu, receiver ini juga merupakan salah satu receiver yang dapat digunakan untuk menonton Liga Inggris bekerjasama dengan Mola TV. Selain dapat digunakan untuk menonton channel-channel satelit, maka ini juga dapat digunakan sebagai media player untuk menonton koleksi film kita yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Demikianlah review dari Molanex Parabola, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.